لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Baik jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ketika dicontohkan bacaan ya, diperhatikan, ditiru, di ATM, diamati, tiru dan dikembangkan ya, dimodifikasi, maksudnya itu bukan merubah-rubah tapi meningkatkan. Kalau bisa ya lebih berkualitas daripada bacaan saya. Ketika antum bacaannya lebih baik dari saya, berarti saya berhasil. Tapi kalau seperti saya berarti biasa-biasa saja. Apalagi di bawah saya berarti nggak berhasil ya. Untuk meng-ATM, amati, tiru, modif, kembangkan. Nah, itu cara kita belajar. Jadi kembali lagi saya ingatkan, ketika kita hadir di tempat ini, usahakan jiwa dan raga kita hadir. Ini selalu saya ingatkan. Jangan raganya hadir di sini, tapi jiwanya melayang-layang kemana-mana. Rohnya, pikirannya kemana-mana. Itu bagi pembelajar yang itu tidak baik. Apalagi yang kita pelajari adalah Al-Quran. Kita sebagai mukhatab, Allah sebagai mutakallim, Allah yang berfirman, yang berbicara, kita semuanya ini mukhatab, yang mendengarkan, memperhatikan. Ketika saya membaca, antum membaca, itu artinya sedang membacakan firman-firman Allah, bukan firman kita, bukan. Kita membacakan, membaca ulang firman Allah. Untuk apa? Untuk mengobati penyakit-penyakit hati kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Pelipur lara, pengobat hati dan rahmat bagi seluruh kaum mukminin. Maka dalam situasi kita seperti sekarang, yang ya semua orang merasakan kegaduhan, bagi kita sebagai seorang mukmin kembali cek dalam Al-Quran ya. Jadi rujukan kita adalah Al-Quran ya, tentu saja dengan pemahaman yang memang sudah diajarkan oleh para ulama kita yang kita akui ya, dengan penjelasan kitab-kitab tafsir yang kita kenal ya, yang diakui, sehingga insya Allah kita nggak akan salah jalan ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sesi kedua kita akan terus mencoba meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Quran itu kitabul hidayah, kitab petunjuk, mesti difahami ya. Dan yang berhak memahami Al-Quran itu semua manusia. Hudan linnas, berhak sebenarnya, cuman ada yang mengambil haknya, ada yang tidak. Dikasih hak, udah dikasih, tapi namanya pembagian itu ada yang mau ngambil, ada yang tidak. Nah kita ini mudah-mudahan termasuk bagian orang yang mau mengambil bagian Al-Quran sebagai petunjuk. Faktanya memang ya nggak semuanya kan, nggak semua manusia di dunia ini mau mengambil petunjuk Al-Quran. Ini tentu kembali kepada hidayatut taufik, hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ketika kita sudah diberikan hidayah seperti ini, maka syukurilah hidayah ini. Dengan apa? Dengan terus menambah kebaikan dalam berta'amul ma'al Quran. Tingkatkan ya
kapasitas kita, kemampuan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya bacaannya, ya tadabburnya, ya hafalannya, wabil khusus ya pengamalannya. Nah, begitu ya. Ini akan terus diingatkan. Termasuk saya yang ngomong ini juga harus diingatkan. Ketika saya bicara ini ya sekaligus saya ingin mengingatkan diri saya sendiri. Karena saya masih jauh ya, masih jauh dalam berinteraksi dengan Al-Quran yang perlu juga diingatkan. Dan melalui forum seperti ini ya artinya kita semuanya diingatkan kembali. Ya saya ya hanya kebetulan saja ini. Ya tentu dengan izin Allah SWT membacakan terus kemudian jamaah sekalian mengikuti. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala awalamma asabatkum musibah. Dan mengapa kamu terheran-heran ketika ditimpa musibah? Ai hina asabatkum ayyuhal mu'minun kanithatu yaumi uhudin faqutila minkum sab'un. Ya. Maknanya adalah ketika kalian ditimpa musibah atau mengenai kalian wahai orang-orang mukmin ya, kejadian yang terjadi di dalam perang Uhud ya, faqutila minkum sab'un, maka terbunuh dari kalian sab'una 70 ya personil ya, pasukan apa kemarin? Pasukan pemanah ya. Ini diulang kembali ya. Jadi dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ingat ya. Mengapa kamu merasa heran tatkala ditimpa musibah, yaitu kejadian yang menimpa kalian dalam perang Uhud ya, gitu maknanya ya. Jadi waktu itu kalian terbunuh 70 ya sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Nah, gitu kan. Qad asabtum mithlaiha, padahal kamu juga telah menimpakan musibah 2 kali lipat. Ya, kapan itu? Fi Badrin, saat terjadi perang Badar. Bahkan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan menimpakan musibah itu kepada mereka 2 kali lipat. Yaitu qataltum sab'ina wa asartum sab'ina. Kalian membunuh mereka, jumlahnya berapa? 70, dan menawan mereka juga 70. Jadi 70 terbunuh, 70 lagi ditawan dalam peperangan Badar. Artinya ini Allah mengingatkan kepada kaum mukminin ya, agar tidak terlalu menyesali kejadian yang telah menimpa mereka. Kenapa kamu kok sedih, kok heran? Dulu kamu juga pernah mendapatkan kemenangan ya atas orang-orang kafir, orang musyrik tatkala perang Badar. Ini cara Allah mendidik orang-orang beriman. Jadi kalau yang sudah kejadian ya sudah, jangan terlalu ingat-ingat. Ya, ini tadabbur kita adalah jadi ketika perkara itu sudah terjadi, maka yang bisa kita adalah mengambil hikmahnya. Tidak perlu terlalu menyesali kejadian-kejadian itu. Karena kalau kita tenggelam dalam penyesalan itu, akhirnya apa? Melangkah ke depan jadi terhambat. Betul masalah? Iya. Jadi orang itu kalau terlalu terbayang-bayang oleh masa lalunya, ya, terlalu ya. Kalau kadang-kadang kebayang itu wajar, tapi kalau terlalu ingat terus itu, sehingga menyesali dirinya,
itu menjadi apa? Penghambat untuk maju ke depan. Yang sudah ya sudah. Tinggal jadikan pelajaran ya untuk lebih maju ke depannya. Ya. Itu ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Toh kamu juga pernah mendapatkan kemenangan. Begitulah kehidupan memang. Hidup itu dalam pertempuran ini, kalau nggak menang ya kalah. Kalau nggak kalah menang. Ya. Memang seperti itu sunnatullah. Tinggal nanti kita akan mengambil pelajaran di sini. Karena segala sesuatu itu ada sebab. Likulli syai'in sababan. Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cari sebabnya. Kenapa kita gagal? Oh, sebabnya kita enggak mengikuti prosedur. Kenapa kita gagal? Oh, karena kita banyak mengabaikan waktu. Ya. Ini ke sana. Ya. Ya. Jadi cari sebab-sebabnya. Ya. Ya. Itu orang yang cerdas adalah orang yang mampu menangkap hikmah di balik segala kejadian. Itu orang cerdas. Ada hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejadian itu? Insyaallah. Kultum, kamu berkata, kalian semuanya berkata, anna hadza, dari mana ya datangnya kekalahan ini, katanya. Aimin aina hadzal bala. Kok kita bisa kalah? Ya. Kok kita bisa kalah ini kenapa? Wa min aina ja'atnal hazimah wa qad wa'adana bin nasr. Dari mana datangnya kekalahan ini? Dan sedangkan Allah telah menjanjikan kepada kita pertolongan. Kan ada ayat nasrum minallah wa fathum qarib. Ya. Padahal Allah telah menjanjikan kita semuanya bin nasri dengan pertolongan, tapi kita kok kalah gitu. Karena itu nanti kalau terlalu menyesali itu, kalau nggak hati-hati jatuhnya apa? Suudzon kepada Allah. Itu termasuk musibah apapun yang menimpa kita, kalau kita terlalu menyesali ya dan nggak terkontrol, bisa jadi itu Allah yang disalahkan begitu. Ini rahasianya di situ. Akan nggak usah terlalu menyesali ya kejadian yang sudah berlalu, karena semuanya atas apa? Ketetapan Allah. Kalau nggak ditetapkan juga nggak bisa. Ya, sudah ada takdir dan ada qada. Masya Allah. Wa maudi'ut taqri qauluhum anna hadza. Ya, jadi tempat daripada penghinaan yang kemudian ini mengandung celaan itu adalah apa? Kata-kata mereka anna hadza. Ya, dari mana datangnya kekalahan ini? Ya, ma'annahum sababun nuqsati wal hazimah. Ya, jadi padahal yang menyebabkan kekalahan itu adalah mereka sendiri. Ya, jadi kenapa kalah? Karena ada sebab-sebab yang menjadikan mereka para sahabat itu menderita kekalahan dalam perang Uhud yang kemarin sudah kita singgung ya, kita masih ingat gara-garanya karena tidak mengikuti komando. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum. Nah, ya, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Maka kita berakhlak kepada Allah hendaknya kalau ada sesuatu yang menimpa kita, itu kesalahannya jangan ditimbakan kepada Allah, kita sendiri. Itu. Ya, kita sendiri. Ya, jangan pernah kemudian menuduh Allah
tidak adil misalnya, Allah tidak bijaksana misalnya, bahaya itu antum. Ya. Toh kalau antum kita semuanya menuduh seperti itu nggak mengurangi apa? Nggak mengurangi kekuasaan Allah sama sekali, tidak. Itu loh ya. Jadi arahnya ke situ. Jadi kul huwa min indi anfusikum, qul lahum ya Muhammad. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, inna sababal musibah minkum, sesungguhnya sebab turunnya musibah yaitu kekalahan dalam perang Uhud itu dari mana? Dari kalian sendiri, minkum antum bimaksiatikum, ya. Jadi karena maksiat kalian semuanya atau tidak patuh terhadap perintah Rasul, yaitu bimaksiatikum amrul Rasul, ya. Nah, jadi dengan maksiat itu ternyata dianggapnya itu sebuah maksiat karena melanggar ketetapan dan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasukan pemanah tidak boleh turun, ya, tidak boleh turun sebelum ada komando atau perintah dari Rasulullah, ya. Tapi ternyata ada godaan syaitan, ya. Jadi tergiur oleh apa? Ghanimah wa khirsikum alal ghanimah, dan ketertarikan kalian alal ghanimati atas harta rampasan perang, ya. Hirs, jadi bronto, ya. Bronto itu bahasa Jawa, ya, tertarik, ketertarikan yang sangat kuat terhadap harta rampasan alal ghanimah. Insyaallah. Kalau sahabat-sahabat Rasul yang hidup di zaman Rasulullah dan bisa melihat dan mendengar Rasulullah langsung saja, dengan sebab itu kemudian akhirnya kalah. Lah apatah lagi sekarang kita. Nah, gitu. Kalau nggak mengikuti aturan, ya, nggak mengikuti aturan, ya, nggak mengikuti prosedur, ya jelas akan menderita kekalahan. Maka dalam hal apapun, dalam organisasi apapun, itu mesti ada standar operasional prosedurnya yang harus ditaati. Sahabat Ali memberikan penjelasan kepada kita, al-haqqu bila nidomin yaghlibuhul batilu binidomin. Ini sangat telak sekali. Perkara hak, urusan agama, ya, dalam sebuah organisasi yang memperjuangkan keagamaan atau kebaikan, tapi tidak diorganisir dengan baik, ya, ya, centang benderang, ya, nggak bisa menyatu, visi dan misinya nggak sama, ya, itu yaghlibuhul batil binidomin, bisa dikalahkan kebatilan yang diorganisir dengan baik. Nah, di sini penting sekali berarti mengorganisasi sebuah komunitas, ya, mengorganisir, mengatur, ya, dengan tata tertib yang disepakati dan ditaati, itu penting. Kalau itu sampai enggak berjalan, ya, akan berantakan semuanya, ya. Kita sudah diingatkan oleh sahabat Ali karramahullah radhiyallahu anhu, ya. Jadi tertib, mengikuti aturan itu penting, ya. Misalnya dalam satu lingkup DKM masjid misalnya, kan, di situ ada ketua, ya, ada sekretaris biasanya, ya, bendahara, ada seksi dakwah, ma'arif, ya, seksi keamanan segala macam. Di masjid, kan, kalau di masjid biasanya yang menjadi visi misinya apa? Ya tentu kebaikan lah, ya, dakwah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, enggak ada supaya nanti kita dibangunkan rumah di surga. Itu enggak ada. Tapi kalau aturannya itu enggak jelas itu, ya. Ya. Aturannya enggak jelas, ya. Kemudian juga tidak dievaluasi, ya.
Ketika ada persoalan dibiarkan begitu saja, bisa nggak kecapai itu tujuan? Susah. Yang ada berantem malah bisa itu. Karena nggak sedikit saya itu di kampung dulu, di kampung sebelah kampung saya, sampai berdiri satu RT itu dan berdekatan 2 masjid, dan itu apa ya, berantem itu sampai hampir 7 atau 10 tahun ya. Ya padahal yang megang sama-sama jebolan pesantren juga, itu sama-sama dari Jawa Timur, nggak tahu itu. Ini semuanya ujian, kok bisa, padahal kebaikan. Jadi akhirnya pecah, tapi alhamdulillah dengan perjuangan kaum muslimin di tempat saya, kemudian mendatangkan para tokoh, para ulama, perlahan-lahan mereka bisa disatukan, akhirnya jadikan satu. Nah, itulah kaum muslimin ya, pada akhirnya juga akan menyatu ya. Allah, itu maksud saya, aturan itu menjadi penting dalam hal perkumpulan manusia. Kalau di zaman Rasul kan memang masih fase-fase perjuangan dengan peperangan yang menghadapi orang-orang yang luar biasa, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya. Perang tanding, langsung berhadapan-hadapan. Kalau sekarang kan perangnya pakai apa? Pesawat, pakai drone, pakai itu, wah, dia langsung. Kalau dulu berhadapan-hadapan langsung, perang tanding ya, seperti itu. Sekarang lebih canggih lagi. Masya Allah, ini menyinggung tentang kejadian perang Uhud agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi Quran ini menceritakan kejadian-kejadian dulu, tapi tujuannya apa? Agar kita mengambil ibrah, itu yang paling penting, pelajaran ya. Nah, pelajarannya banyak tadi sudah saya sampaikan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, ay yaf'alu ma yasha' la mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah akan melakukan apa saja yang dikehendaki dan nggak perlu dikawal ya. Jadi kebijakannya itu nggak perlu pengawalan ya. Kebijakan Allah itu ya mutlak. Kalau kebijakan manusia, aturan manusia itu kalau nggak dikawal bisa jalan nggak? Oh, nggak bisa, harus ketat dikawal. Tapi Allah itu nggak perlu pengawalan itu. Ketetapannya itu mutlak, kuasanya sendiri tanpa ada yang mengharu biru kekuasaan Allah SWT, dan tidak ada yang bisa menolak keputusannya ya. Kalau sudah Allah putuskan, ya siapa yang akan menolak ya. Nah, makanya di sini pentingnya kita sebagai hamba itu kemudian apa? Memperbanyak apa? Doa. Jadi yang bisa merubah takdir itu hanya apa? Doa ya. Jadi doa itu luar biasa ya. Jadi ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semuanya kepadaku maka aku akan mengijabah doa kalian. Itu jaminan Allah SWT. Cuman bagaimana tata cara doa yang baik yang kemudian itu memudahkan untuk Allah kabulkan. Di antaranya akhlaknya adalah jangan tergesa-gesa, nggak boleh isti'jal fit du'a. Itu tidak berakhlak di hadapan Allah SWT. Contohnya, saya sudah berdoa sudah berkali-kali nggak dijabah-jabah ya. Itu namanya isti'jal. Jadi pengen cepet-cepet dikabul. Padahal Allah tahu, Allah Maha tahu kapan dan berapa yang harus diberikan kepada si fulan yang berdoa ini. Allah yang Maha tahu, timingnya itu Allah yang Maha tahu. Nah, kita manusia ini pengennya tergesa-gesa ya. Ajulah, di manusia itu ajulah, banyak ketergesa-gesaannya ya. Nah, jadi tetap harus berhusnuzon kepada Allah SWT. Bagi orang mukmin, tatkala doa di dunia belum dikabulkan, itu kita masih ada alternatif lain untuk
tetap beroptimis bahwa keinginan kita itu disimpan, nanti akan dimaksimalkan, diberikan di mana? Di akhirat. Terkadang begitu Allah SWT menguji kita, atau ditunda dulu karena Allah yang maha tahu kapan pengistijabahan itu harus diberikan. Allah yang maha tahu, yang paling tahu, yang paling mengetahui kondisi dan keberadaan kita. Ya, subhanallah. Inilah kemudian kita itu di hadapan Allah SWT sebagai Tuhan kita yang menguasai segala macam, ya, apa yang ada di dalam diri kita dan apa yang di luar kita, ya, yang akhirnya memaksa kita harus tetap selalu berhusnudzon kepada Allah SWT. Husnudzon apa artinya? Berbaik sangka bahwa yang diberikan Allah itu sudah yang terbaik ketika kita sudah memohon, sudah segala macam, ya. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau seandainya kita mau protes, nggak terima gitu, kalau Allah usir misalnya, jangan tinggal di bumi Allah, mau tinggal di mana? Nggak bisa, ya. Malam yardha bi qadai wa qadari falyatlub rabban siwaya. Barang siapa, ini hadis qudsi yang Allah nyatakan sendiri kepada hamba-hambanya, barang siapa yang tidak rela dengan qadha dan qadarku, alam yardha bi qadai wa qadari falyatlub, dalam riwayat lain dikatakan falyaltamis rabban siwaya, silahkan kalian mencari Tuhan selain aku. Itu kan sudah telak sekali. Jadi takdir dan qadar Allah itu mesti kita terima. Ya, kita kalau nggak terima mau kemana kita? Orang bumi juga bumi Allah, langit Allah. Bahkan semuanya yang ada di kolong langit di atas bumi milik Allah, yang ada di dalam bumi juga milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Konsepnya kan begitu. Segala sesuatu milik Allah. Insyaallah. Jadi kita itu ya memang lemah. Khidqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan ada sisi lemahnya, banyak sisi kelemahan. Kita nggak boleh sombong, akhirnya begitu. Nggak boleh sombong, apalagi sombong kepada hukum Allah. Masya Allah, ya. Kita ini Bapak sekalian seringkali ketika mendapatkan musibah yang terkait dengan dunia itu penyesalannya luar biasa. Tapi tatkala kita dapat musibah yang terkait dengan akhirat, kita tenang saja. Ya. Itu. Makanya Rasul mengajarkan doa, wala taj'alna musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah untuk agama. Seseorang ketika kehilangan motor misalnya, ya nyesel nggak kira-kira? Apalagi motornya mesti kredit baru 3 bulan lagi, stres tuh, nggak bisa tidur. Sementara ketika kehilangan kesempatan nggak bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, tenang baik. Iya Pak, iya. Ya iya. Padahal Rasul sudah menjanjikan rakaatais qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Jadi 2 rakaat, rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Rasul. 2 rakaat fajar. Maksudnya apa itu? 2 rakaat fajar maksudnya apa? Qobliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Termasuk motor enggak? Ya termasuk motor wa ma fiha. Enggak nyesel. Kan aneh enggak? Kalau dapat musibah yang terkait dengan akhirat, biasa-biasa saja. Itulah kekeliruan yang luar biasa. Nah,
ini yang harus kita benahi. Harus sampai tingkatan seperti itu antum. Kalau ngaku sebagai seorang mukmin, kita masih jauh, termasuk saya masih jauh, termasuk saya juga berproses. Ketika kehilangan yang terkait musibah dengan dunia, nyeselnya luar biasa. Tapi ketika dapat musibah terkait dengan akhirat, tenang-tenang saja. Itu mengaku iman. Apalagi sampai meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, tenang-tenang saja, masya Allah. Itu musibah, bukan musibah dunia, musibah sampai di akhirat. Tolong renungkan itu, ya. Tolong renungkan, ya. Musibah yang terkait dengan dunia, penyesalannya luar biasa. Tapi ketika dapat musibah yang terkait dengan amal akhirat, tenang-tenang saja. Ini kekeliruan di atas kekeliruan yang harus segera kita benahi mindset kita, ya, dalam memahami soal dunia dan akhirat. Karena kita ini kan orang mukmin. Kalau orang ateis, orang nggak percaya, silakan disumpal saja telinganya. Orang nggak percaya. Kalau orang mukmin, ya pasti akan percaya. Karena salah satu rukun iman yang harus kita yakini adalah iman dengan hari kiamat. Kalau kita iman dengan hari kiamat, dengan segala hiruk pikuknya, kita harus iman juga, ya. Termasuk dengan kebangkitan dari alam kubur, termasuk dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, dihitung amal kita. Endingnya imma finnar wa imma fil jannah. Ada kalanya menjadi penghuni surga dan neraka. Itu yang hendaknya kita renungkan. Berkali-kali kita diingatkan tentang dunia ini, ya. Nah, masya Allah, itu panjang pembahasannya, ya. Masih satu ayat, ya. Nggak cukup nanti. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita semuanya. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an, dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi peperangan atau pertempuran antara dua pasukan. Fa bi idznillah, itu adalah karena izin Allah. Masya Allah. Wa ma asabakum yauma uhudin. Jadi yaumal taqal jam'an, pertemunya dua pasukan besar terjadi pada perang apa? Uhud. Wa ma asabakum yauma uhudin, dan tidak menimpa kepada kalian pada saat perang Uhud, yaitu yaumal taqa, yaitu hari pertemuan jam'ul muslimin wa jam'ul musyrikin. Jadi pasukan-pasukan orang-orang muslim dan orang-orang musyrik kafir. Fa bi qadaillah, bahwa ketentuan Allah dan ketetapannya, takdirnya. Wa bi iradatihil azaliyah wa takdirihil hakim. Zaman azali sudah dicatat, 50.000 tahun yang lalu sudah tercatat. Nah, ini juga tentang mengimani dan meyakini takdir dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita meyakini qada dan qadar dengan baik benar, itu kita tenang dalam hidup ini. Sekalipun dunia gunjang ganjing, ya, karena ada iman, tenang, ya, tentram hati kita, ya. Nah, karena semuanya sudah tertulis di zaman azaliyah. Nah, kejadian itu ternyata ini menjadi sarana liyatamayaz al-mu'minuna 'anil munafikin, agar Allah membedakan, ya, membedakan, memilah, mensortir, ya, antara orang-orang mukmin sejati dengan orang-orang munafik, ya. Masya Allah, ya. Makanya di sini waliya'lamal mu'minin, dan agar Allah menguji, ya, siapa orang yang benar-benar imannya
teruji dalam perang Uhud itu. Ya. Karena enggak sedikit ya para sahabat waktu itu yang masih labil itu kemudian ragu akhirnya. Apalagi Rasulullah sempat juga terkena lemparan anak panah. Gigi seri beliau juga rumpal. Kemudian helm besinya itu juga sampai pecah dan mengenai wajah yang mulia beliau itu. Ujian ini. Ujian. Memang ujian itu ya begitu. Jadi yang betul-betul berkualitas imannya ya istiqomah. Tapi yang mencela-mencela itu tadi maju mundur. Makanya di sini waliya'lamal mu'minin, agar ketahuan ini yang iman sejati dan iman hanya lipstik saja. Karena liya'lam ahlul iman alladzina sabaru wa tsabatu wa lam yatazalzilu ya. Jadi agar nampak jelas siapa yang betul-betul ahlul iman, ya, yang pantas ya dikategorikan sebagai seorang mukmin yang sejati. Alladzina sabaru, yaitu mereka yang tetap sabar, ya, diuji dengan ujian apapun. Walam yatazalzalu, tazalzala yatazalzalu. Wa tsabatu, dan mereka tetap sabat, istiqomah, ya. Ya, maka istiqomah kemudian konsisten itu penting. Konsistensi itu penting. Jadi sikap seorang mukmin itu konsisten. Kalau orang munafik mencela, tergantung keuntungan dunianya. Jadi semuanya serba diukur dengan keuntungan dunia. Ya, zaman dulu juga sudah ada. Zaman sekarang ada nggak? Ada, di mana pun juga ada. Ya, antara golongan munafik sama golongan mukmin saja. Kemudian tidak terguncang. Ya, tazalzalu, hatinya tidak terguncang, kuat. Ya, seperti baja, seperti karang laut, nggak mempan di terjang ombak. Ya, sekarang kita tinggal pilih. Ingin menjadi orang mukmin yang sabar dan konsisten istiqomah, atau ingin mengikuti cara orang yang tadi. Bahkan zaman dulu, zaman sekarang sampai hari kiamat juga ada segolongan kaum yang mengaku muslim tapi yabi'u dinahu bi'arudin minat dunya, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Akan tetap ada seperti itu, tinggal kita pilihannya, ya, tinggal kita pilihannya, mengikuti yang istiqomah, yang tetap sabar, ya, karena memang dalam mempertahankan kebenaran agama, prinsip itu perlu kesabaran yang kuat, dan itu sudah diajarkan oleh para anbiya dan mursalin, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang mencari musuh, mencari masalah itu jelas enggak boleh mencari-cari masalah, mencari-cari pertengkaran, enggak boleh. Tapi dalam mempertahankan nilai itu terkadang harus berhadapan dengan resiko. Itu sudah sunnatullah, ya. Jangan mencari resiko. Tapi yang namanya kebenaran, kebaikan, berjuang memperjuangkan agama itu ya memang terkadang kesandung dengan resiko. Itu. Nah, ini tinggal ketika ada ujian, risiko itu sabar apa enggak. Kita sudah diajarkan oleh para tokoh-tokoh kita terdahulu, ya. Kesabaran, kesabatan, ya, konsisten itu penting. Ya, karena tadi waliya'lamal mu'minin, agar diketahui siapa yang imannya benar dan yang munafik. Jadi semuanya ada hikmah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datang dari Allah. Termasuk apa yang kita jelaskan, jika ada yang tepat dan benar itu pasti pertolongan Allah SWT. Jika ada yang kurang,
yang belum mencapai sasaran, maka itu karena kekurangan saya tentu saja. Mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah bimbing terus untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja yang disampaikan, kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.